Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Pratiwi, mahasiswa bimbingan Bapak Dr. Syahid Susilo Nugroho MSc. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal tesis saya, yaitu analisis niat adopsi KRIS pada pemilihan produk UMKM menggunakan teori dorong tarik tambat dengan konstruksi taut. Sistem pembayaran berkembang ke ranah digital yang memanfaatkan teknologi seperti internet dan ponsel pintar. Ada berbagai jenis sistem pembayaran digital, seperti mobile payment, mobile banking, dan e-wallet. Misal contohnya di Indonesia ada GoPay, ShopeePay, Brimo, dan sebagainya. Nah, pandemi COVID juga turut meningkatkan popularitas teknologi digital dengan adanya kebijakan WHO, yaitu social distancing, termasuk dalam bertransaksi. Di mana menurut Bank Indonesia, pada 5 tahun terakhir, transaksi pembayaran digital meningkat dengan pesat dari 7 triliun sampai menjadi 205 triliun. Nah, menurut data BPS, jumlah pengguna kris telah mencapai 45 juta jiwa dengan total 275,7 juta jiwa, sehingga diperkirakan hanya sekitar 16% masyarakat masih hanya yang menggunakan kris sebagai transaksi pembayaran. Sedangkan sisanya masih menggunakan uang tunai. Namun menurut si Fatani, proses pengambilan keputusan terkait adopsi teknologi bukan hanya dipengaruhi oleh hal positif saja, tapi juga pertimbangan lain seperti faktor negatif dan hambatan yang membuat calon pengguna mengurungkan niat dalam mengadopsi teknologi baru. Kemudian, beberapa penelitian terkait pembayaran seluler telah menunjukkan bahwa perilaku niat memiliki pengaruh positif dalam perilaku penggunaan. Sudah banyak penelitian yang meneliti terkait sistem pembayaran seluler secara umum, namun masih sedikit perhatian tentang sistem pembayaran seluler di kalangan usaha kaki lima atau di Indonesia UMKM. Kemudian ditinjau dari beberapa konsumen yang sudah saya lakukan, didapatkan bahwa kris dipandang sebagai alat pembayaran yang praktis karena tidak perlu repot membawa dan menyiapkan uang tunai. Cukup dengan ponsel pintar saja yang berhubungan dengan internet dan aplikasi yang digunakan untuk bertransaksi. Pelaku usaha yang mulai menggunakan fasilitas kris juga sudah mulai menjamur, termasuk UMKM. Namun, belum semua usaha, terutama UMKM ini, sudah menerapkan fasilitas pembayaran kris, sehingga masih perlu membawa uang tunai untuk berjaga-jaga. Kemudian, eh, kesenjangan dari penelitian sebelumnya adalah kepraktisan dan kemudahan sistem pembayaran kris tidak sejalan dengan lambatnya pertumbuhan penggunaan kris di masyarakat. Hal ini ditandai dengan tetap stabilnya permintaan masyarakat terhadap uang tunai. Lalu, penelitian terkait sistem pembayaran seluler rata-rata itu berfokus pada penerimaan atau adopsi dan niat keberlanjutannya. Sedangkan masih sedikit perhatian terhadap faktor yang mengarahkan pengguna untuk berpindah dari sistem layanan lama ke sistem layanan baru. Lebih tepatnya dari sistem uang tunai menjadi sistem pembayaran seluler. Kemudian tujuan risetnya adalah untuk menganalisis lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem pembayaran kris oleh masyarakat Indonesia, terutama penggunaan kris terkait pembelian produk atau layanan UMKM menggunakan pendekatan model dorong tarik tambat dengan konstruksi taut sebagai faktor tarik yang menyebabkan individu tertarik mengadopsi pembayaran kris. Penelitian yang akan dilakukan kali ini merupakan riset modifikasi penggabungan antara dua model yang berasal dari riset Lee terkait tentang perpindahan dan riset Wu dan Liu terkait pengadopsian sistem pembayaran seluler. Kemudian objek dari penelitian ini merupakan UMKM, di mana pelaku usaha UMKM pada tahun 2023 itu sebanyak 66 juta pelaku, sedangkan 24 juta pelaku usahanya sudah mulai memasuki ekosistem digital. Nah, sistem pembayaran seluler merupakan pembayaran dalam transaksi produk, layanan, dan tagihan dengan perangkat seluler dengan mengambil keuntungan dari teknologi nirkabel dengan mengambil keuntungan dari teknologi nirkabel dan teknologi komunikasi lainnya.
Sedangkan di Indonesia sendiri sedang eh, meningkatnya penggunaan kris sejak diluncurkan pada tahun 2019 oleh BI, di mana kris merupakan penggabungan berbagai macam QR dari berbagai jasa sistem pembayaran yang memiliki fasilitas kode QR. Kemudian faktor dorong tarik tambak atau push-pull mooring yang bisa disingkat dengan PPM merupakan pengembangan dari teori migrasi di mana individu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa peneliti menganalogikan konsep perpindahan dengan perilaku pergantian dan mengadopsi kerangka PPM untuk menjelaskan keputusan individu dalam berpindah dari layanan yang sudah ada menuju layanan alternatif, termasuk pembayaran seluler. Di mana menurut Cheng, perilaku berpindah merupakan hasil dari interaksi antara pengaruh dorong dan tarik, namun ada intervensi oleh pengaruh tambat. Uniknya, model PPM ini bisa diintegrasikan dengan konstruk eh, teori perluasan lain, termasuk Tam dan Juttaut, dalam menghasilkan konstruk yang lebih sesuai dan model yang lebih tepat. Kemudian, pengaruh dorong sendiri yaitu konstruk negatif dari layanan lama dan dipertimbangkan sebagai pendorong untuk berpindah ke layanan baru. Sedangkan pengaruh tarik itu konstruk menarik yang dimiliki oleh layanan tujuan dan dapat menarik orang untuk datang. Sedangkan faktor tambat, faktor yang berasal dari kemampuan individu dalam menghambat atau memfasilitasi keputusan berpindah, baik dari dalam maupun dari luar, yang menyebabkan konsumen untuk mempertimbangkan kembali dalam niat berpindahnya. Kemudian UTAUT atau Unified Theory of Acceptance dan Use of Technology itu dikemukakan oleh Venkatesh pada tahun 2003 yang eh, merupakan gabungan dari 8 teori yang sudah ada termasuk TAM atau Teknologi Acceptance Model. Yutal sendiri melihat penerima teknologi dipengaruhi oleh kinerja yang diharapkan, usaha yang diharapkan, pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi. Kemudian variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini pada pengaruh dorong ada nilai moneter, yaitu hmm, persepsi pengguna dari keuntungan yang akan didapatkan ketika beralih dari layanan pembayaran tunai menjadi pembayaran seluler. Kemudian untuk pengaruh tarik, itu ada pengaruh sosial, yaitu persepsi individu percaya bahwa orang lain penting bagi mereka, percaya bahwa mereka harus menggunakan sistem baru. Kemudian ada kondisi yang memfasilitasi, yaitu eh, tingkat konsumen percaya bahwa ketersediaan sumber daya dan infrastruktur ada untuk mendukung penggunaan teknologi serta kinerja yang diharapkan. Penggunaan teknologi dapat memberikan persepsi keuntungan dan usaha yang diharapkan, yaitu tingkat kemudahan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi. Sedangkan faktor tambat itu ada kepercayaan, persepsi keamanan, dan privasi, di mana kepercayaan itu merupakan kenyamanan dalam kepercayaan pengguna menggunakan pembayaran seluler. Sedangkan persepsi keamanan dan privasi yaitu masalah individu yang memiliki fitur dari pembayaran seluler yang berhubungan dengan informasi personal dan transaksi pembayaran. Kemudian dua variabel lain itu ada niat penggunaan, yaitu niat seorang untuk menunjukkan berbagai perilaku, dan perilaku penggunaan, yaitu kondisi nyata dari perilaku penggunaan sistem, di mana didapatkan model riset dari hasil gabungan Lee dan Wu dan Liu sebagai berikut dengan hipotesis dengan 7 hipotesis sebagai berikut. Kemudian strategi riset itu menggunakan paradigma positivis karena mampu membuktikan dan menguji pengaruh sebab akibat yang muncul dari variabel dalam penelitian dan memberikan bukti empiris terkait fenomena tertentu. Untuk pendekatan dilakukan pendekatan deduktif yang didasari statistik dan dilakukan dengan mengembangkan hipotesis yang sejalan dengan penelitian. Kemudian untuk metodenya digunakan metode kuantitatif di mana merupakan menggunakan pembangunan hipotesis dan melihat hubungan sebab akibat dari variabel didasarkan pada pengalaman empiris dan pengumpulan data berupa angka yang dapat dianalisis. Kemudian untuk strategi riset menggunakan survei daring di mana survei ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data kuantitatif untuk dianalisis secara kuantitatif menggunakan deskripsi dan statistik. Kemudian untuk metode pengumpulan data dilakukan cross-sectional yang dilakukan dalam sekali waktu. Objek risetnya merupakan
eh, unit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, di mana target populasinya dan target unit sampelnya itu adalah pemilik akun dompet elektronik dan atau bank seluler dan pernah bertransaksi menggunakan kris dalam pembelian produk atau layanan UMKM. Kemudian jumlah sampelnya menganut dari penelitian Hare et al. Pada tahun 2014, yaitu sebanyak 330 responden dengan pengambilan sampel melalui Google Form. Nah, kemudian masuk ke definisi operasional. Nilai moneter itu merupakan penilaian pengguna dari seberapa besar keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan sistem pembayaran seluler seperti kris. Di sini terdapat tiga item pengukuran. Kemudian kondisi memfasilitasi itu memiliki 4 item pengukuran, di mana didefinisikan sebagai seberapa besar kemampuan kris untuk mendapatkan akses terhadap sarana tersebut dan tersedianya bantuan yang mereka perlukan untuk menggunakan kris. Kemudian pengaruh sosial memiliki 3 item pengukuran, didefinisikan sebagai pengakuan pengguna terhadap seberapa besar kepercayaan pengguna kepada orang lain yang berpikir bahwa mereka harus menggunakan layanan kris. Pada kinerja yang diharapkan memiliki 4 item pengukuran, di mana didefinisikan sebagai penilaian pengguna tentang seberapa besar keuntungan yang dirasakan ketika melakukan transaksi di lingkungan UMKM menggunakan layanan kris. Kemudian untuk usaha yang diharapkan, terdapat 4 item pengukuran, yaitu pengakuan pengguna tentang seberapa mudah dalam mengoperasikan layanan kris sebagai transaksi pembayaran dalam pembelian produk atau layanan UMKM. Kemudian untuk kepercayaan, persepsi, dan keamanan dan privasi itu memiliki 8 item, di mana untuk kepercayaan memiliki 4 item, dan persepsi keamanan dan privasi memiliki 4 item pengukuran juga. Kemudian untuk niat penggunaan itu mengacu kepada pengertian perilaku niat yang didefinisikan dalam pengakuan pengguna tentang seberapa kuat keinginan pengguna untuk melakukan pembayaran menggunakan layanan kris. Niat pengguna ini memiliki 3 item pengukuran dan perilaku penggunaan itu memiliki 4 item pengukuran, di mana seberapa sering pengguna menggunakan kris dalam melakukan transaksi pembelian produk atau layanan UMKM. Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan PLSM atau Partially Square Structural Equation Modeling, di mana eh, SEM ini menjelaskan hubungan antara konstruk laten dan manifestnya dalam roda rumit yang dapat diestimasi atau diuji secara bersamaan. Kemudian, SEM ini memiliki karakteristik khusus, yaitu mampu mengestimasi hubungan timbal balik antar konstruk abstrak, mengestimasi nilai error masing-masing konstruk, dan model SEM ini merupakan representasi dari dasar konsep teori. Nah, PLSM ini cocok digunakan untuk penelitian ini karena berfokus pada pengembangan teori fundamental serta pendukung dan modifikasi dari model penelitian yang terdahulu. Di mana pada PLSM ini mengacu pada Hare et al. Pada tahun 2019 menggunakan two-step structural equation modeling, yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural, di mana evaluasi model pengukuran itu mengukur 3 hal, yaitu reliabilitas, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Di mana reliabilitas memiliki 2 komponen, yaitu composite reliability dan Cronbach's alpha. Validitas konvergen itu menilai atom pertanyaan pada setiap variabel laten dan diasumsikan dapat dipahami oleh responden sesuai dengan yang diharapkan, yang memiliki eh, patokan AV dinilai baik. Validitas konvergen dinilai baik apabila AVE itu lebih dari atau sama dengan 0,5. Kemudian untuk validitas diskriminan itu mencerminkan bagaimana rangkaian indikator yang dijawab responden memiliki keakuratan sehingga tidak mempengaruhi indikator pertanyaan lain pada variabel lain. Dalam penelitian ini menggunakan Fortnite-Laker iteration, di mana nilainya harus lebih besar dari korelasi hubungannya daripada variabel yang lain. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.